baik. Halo semuanya. Kami dari kelompok keempat. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek untuk UAS kami, yaitu membuat website tentang toko buku. Yang dimana sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kresna Kusuma Yudayana dan dengan NIM 220030323. Nama saya Axel Brahmana Asusanto dengan NIM 230030511. Nama saya Nurdia Malimba dengan NIM 230030582. Baik, sebelumnya berikut adalah hasil proyek kami, yang dimana kami membangun proyek website toko buku. Kemudian berikut adalah untuk kodenya, filenya. Kemudian untuk database-nya berikut dengan nama toko buku, yang dimana ada beberapa tabel. Yang pertama tabel bank untuk masukkan rekening, yang dimana ada ID-nya, nama bank, rekening, kemudian atas namanya. Kemudian detail transaksi, kemudian kategori, ini untuk kategori buku. Kemudian sini ada keranjang, di mana ini database untuk menyimpan keranjang user apabila mereka ingin membeli dan melakukan transaksi. Kemudian ini tabel produk, di mana ini adalah nama produk bukunya, kategori buku apa, kemudian harga, fotonya, kemudian deskripsinya juga. Kemudian di sini ada transaksi dari user. Kemudian adalah untuk data user yang telah melakukan register. Baik, kemudian saya lanjut ke code-nya, dimana kami ada beberapa code yang akan kami jelaskan filenya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang config.php, yang dimana pada code ini ada beberapa fungsi yang digunakan untuk menangani permintaan URL, membangun URL dasar, mengalihkan pengguna, memeriksa status login, dan memformat angka menjadi mata uang rupiah. Fungsi rect ini mengambil data dari query string, sedangkan URL dan basedir untuk membangun URL dan direktori dasar aplikasi. Kemudian fungsi redirect ini digunakan untuk mengalihkan pengguna ke halaman lain, dan function out ini digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login, dan yang terakhir adalah fungsi rupiah, yaitu untuk memformat angka menjadi format mata uang rupiah. Kemudian di file database ini, ini adalah script PHP yang digunakan untuk mengelola koneksi dan operasi dasar pada database SQL Yolk. Jadi script ini dimulai dengan mendefinisi informasi ke koneksi database seperti nama server, nama database, username, dan password. Setelah itu, script mencoba untuk melakukan koneksi ke database menggunakan fungsi mySQL connect. Jika koneksi gagal, script akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di file ti.php ini adalah untuk mengelola koneksi dan operasi dasar pada database MySQL. Jadi script ini dimulai dengan mendefinisikan informasi koneksi ke database seperti nama server, nama database, username, dan password. Setelah itu script mencoba untuk melakukan koneksi ke database menggunakan fungsi mysqli.connect. Dan apabila koneksi gagal, script akan menghentikan eksekusi dan mengambilkan pesan kesalahan. Kemudian terdapat sebuah kelas bernama xQuery, yang dimana dirancang untuk memudahkan eksekusi query pada tabel database. Kemudian kelas ini memiliki beberapa metode, antara lain get untuk mengambil semua data dari tabel, where untuk mengambil data berdasarkan otomatis tertentu, query untuk menjalankan query SQL yang diberikan, insert untuk menambahkan data ke dalam tabel, update untuk memperbarui data yang ada, kemudian delete untuk menghapus data dari tabel. Kemudian setiap metode juga dilengkapi dengan penanganan kesalahan yang akan menampilkan pesan jika terjadi kegagalan dalam menjalankan query.
Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saat ini kita akan memasuki pada file produk. Kita gunakan kode PHP. Di dalam file ini, kode berisi bagian dari sistem manajemen produk dalam sebuah aplikasi berbasis web. Fungsinya adalah untuk menampilkan daftar produk yang diambil dari database, lengkap dengan informasi kategori, foto, dan harga. Data diambil melalui query yang menggabungkan tabel produk dengan tabel kategori. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar produk dalam bentuk tabel dengan kolom nomor, nama produk, foto produk, kategori, harga, serta tombol untuk mengedit dan menghapus data. Jika tombol tambah diklik, pengguna diarahkan ke halaman untuk menambahkan produk baru. Selain itu, kode ini juga menyediakan fitur hapus produk. Jika pengguna mengklik tombol hapus, aplikasi akan membaca ID produk dari URL, menghapus data produk yang sesuai dari database, lalu menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar produk. Tampilan halaman ini menggunakan kerangka template master PHP, di mana konten khusus untuk daftar produk diatur dalam blok tertentu. Dengan struktur ini, kode memungkinkan pengelolaan data produk yang lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada ke file rekening. Kode ini digunakan untuk mengelola data rekening bank dalam aplikasi berbasis web. Data rekening diambil dari tabel bank yang menggunakan objek XQuery dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini mencakup informasi seperti nomor urut, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, serta tombol untuk mengedit atau menghapus data. Terdapat juga tombol tambah di bagian atas halaman yang mengarahkan pengguna ke halaman untuk menambahkan rekening baru. Selain itu, kode ini menyediakan fitur untuk menghapus rekening. Jika pengguna menekan tombol delete, aplikasi akan membaca ID rekening dari parameter delete di URL, menghapus data rekening yang sesuai dari database, dan menyimpan pesan sukses ke dalam session. Setelah proses selesai, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar rekening. Halaman ini dirancang dengan template master.php yang mempermudah pengaturan tampilan dan konten halaman secara terstruktur. Selanjutnya, kita akan masuk ke file transaksi. Kode ini digunakan untuk mengolah daftar transaksi pesanan dalam aplikasi berbasis web. Data transaksi diambil dari tabel transaksi yang digabungkan dengan tabel user untuk menampilkan nama pengguna yang melakukan pesanan. Selain itu, detail setiap produk dalam transaksi diambil dari tabel transaksi, termasuk nama produk, jumlah, harga, dan foto. Data ini ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman admin dengan kolom-kolom seperti nama pengguna, daftar produk, total harga, alamat pengiriman, bukti pembayaran, dan status pesanan. Admin dapat memperoleh status pesanan langsung dari halaman ini. Jika pesanan memiliki status proses, admin dapat mengklik tombol kirim pesanan untuk mengubah status menjadi dikirim. Setiap kali status diperbarui, pesan notifikasi sukses akan disimpan di session dan admin akan diarahkan kembali ke halaman daftar transaksi. Dengan struktur ini, sistem membantu admin mengelola pesan secara efisien, mulai dari memantau status hingga memastikan pesanan dikirim ke pengguna. Selanjutnya, akan diarahkan kepada folder checkout yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurdia. Baik, saya akan ini kita akan lanjut ke fitur checkout.php. Kode ini mengelola proses checkout di halaman e-commerce, di mana pengguna dapat melihat produk dalam keranjang belanja beserta rincian harga, jumlah, dan total. Data produk diambil dari tabel keranjang yang dihubungkan dengan tabel produk untuk menghasilkan informasi seperti nama produk, foto, dan jumlah.
Bagian bawah halaman, pengguna dapat memilih rekening bank yang tersedia untuk pembayaran yang diambil dari tabel bank. Total pembayaran dihitung dengan menjumlahkan total harga produk dan ongkos kirim sebesar 12.000. Selain itu, pengguna diminta untuk melengkapi formulir dengan memilih bank untuk pembayaran, mengisi alamat pengiriman, dan mengunggah bukti pembayaran sebelum menyelesaikan checkout. Setelah formulir diisi, pengguna dapat mengirimkan data ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Halaman ini memberi alur yang jelas dan mudah digunakan pengguna untuk menyelesaikan transaksi secara efisien dan terstruktur. Selanjutnya, file keranjang.php. Kode ini bertujuan untuk menampilkan halaman keranjang belanja pada situs e-commerce bagi pengguna yang sedang login. Data keranjang diambil berdasarkan ID pengguna yang disimpan dalam session. Dengan informasi terkait produk yang ada dalam keranjang, seperti nama produk, foto, harga, dan jumlah produk yang dibeli. Informasi ini diambil melalui query database, yang menggabungkan tabel keranjang dengan tabel produk untuk menampilkan semua detail produk yang ada di dalam keranjang. Setiap item dalam keranjang ditampilkan dalam bentuk tabel yang mencakup kolom untuk nomor urut, foto produk, nama produk, harga per unit, jumlah produk yang dipesan, dan total harga berdasarkan jumlah produk yang dibeli. Pada bagian bawah, total belanja dihitung dengan menjumlahkan harga semua produk yang ada di keranjang dan menampilkan subtotal serta total harga yang mencakup ongkos kirim. Pengguna dapat melanjutkan ke halaman checkout dengan menekan tombol checkout, yang hanya aktif jika keranjang tidak kosong. Halaman ini menggunakan desain berbasis Bootstrap yang menyusun tampilan produk dan informasi total belanja dalam 2 kolom untuk kemudahan navigasi. Tombol untuk menambah pesanan juga disediakan, yang akan mengarahkan pengguna ke halaman utama untuk memilih produk lainnya. Selanjutnya, file pesanan.php. Kode ini menangani proses checkout dan menampilkan riwayat transaksi pengguna di situs toko online. Proses checkout dimulai dengan memeriksa apakah keranjang pengguna kosong atau tidak. Jika tidak kosong, sistem akan menyimpan informasi transaksi baru, termasuk bukti pembayaran yang diunggah oleh pengguna. Setelah itu, sistem akan menghitung total harga berdasarkan produk dalam keranjang dan memasukkan detail transaksi ke dalam database. Selain itu, produk yang telah dipesan akan dihapus dari keranjang. Status transaksi akan diperbarui dan pengguna menerima notifikasi pembelian berhasil. Setelah proses ini, informasi transaksi yang berhasil akan ditampilkan dalam halaman pesanan saya. Di halaman pesanan saya, transaksi yang dilakukan oleh pengguna akan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan rincian seperti nomor urut, tanggal transaksi, daftar produk yang dibeli, total harga, dan status pesanan. Status pesanan ditampilkan dengan label berbeda seperti proses, dikirim, dan selesai. Sesuai dengan status transaksi yang telah diperbarui, sistem juga menunjukkan informasi tentang jumlah yang telah diperbarui. Sistem juga menunjukkan informasi tentang jumlah produk yang dipesan serta harga total yang termasuk ongkos kirim. Hal ini memberikan transparansi penuh kepada pengguna tentang status dan rincian pembeli mereka. Terakhir, tentang .php. Halaman ini memperkenalkan toko buku, sebuah toko online yang menyediakan berbagai jenis buku untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Toko buku menawarkan beragam pilihan buku, mulai dari novel, buku fiksi, hingga buku non-fiksi, yang dipilih dengan hati-hati dan diproduksi dengan kualitas terbaik. Fokus utama dari toko ini adalah kenyamanan dan kualitas produk yang ditawarkan, memastikan bahwa buku yang dijual dapat memberikan kenyamanan serta ketahanan bagi pembeli. Selain itu, halaman ini juga menjelaskan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh toko buku, seperti pengiriman gratis atau free shipping, pembayaran tunai di tempat, cash on delivery, kebijakan pengembalian barang dalam waktu 45 hari, dan jam operasional yang buka setiap hari dari pagi hingga malam. Semua informasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang layanan yang tersedia dan menjamin kenyamanan serta kepercayaan pelanggan dalam berbelanja di toko online ini.
Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan fitur yang ada di website kami. Pertama, saya akan login ke halaman admin. Baik, berikut adalah halaman admin yang dimana ini dashboardnya. Ada bagian kategori, produk, dan pesanan. Di sini ada 4 kategori, 5 produk, dan ada 1 pesanan. Kemudian kita pertama ke halaman kategori, di mana di sini ada 4 kategori buku. Kita juga bisa menambahkan, kita bisa tambahkan kategori, misalnya kategori horor simpan, maka akan bertambah di sini. Dan kita bisa hapus juga. Dari sini kita bisa edit dan simpan. Kemudian di bagian produk, ini adalah produk-produk yang akan dijual dan akan ditampilkan di halaman web. Sini kita baru ada 5, kemudian kita bisa edit dan sunting untuk tiap produk. Kemudian kita bisa menambahkan produk juga. Saya akan menambahkan produk namanya Dilan. Kategori novel, harganya itu 60.000. Untuk foto, ini dia deskripsinya, kita tulis novel. Kita simpan. Berikut adalah data yang sudah saya input, buku novel Dilannya, kemudian saya edit juga, kita simpan, lalu bisa kita hapus juga di sini. Gitu. Kemudian untuk rekening di sini BNI, BRI, dan BCA kita bisa edit dan hapus juga, kemudian bisa tambah juga. Untuk nama bank kita misalnya Mandiri, dan rekeningnya 145 itu, terus nama kelompok keempat, kita simpan, kemudian dia akan bertambah. Kemudian kita bisa hapus juga. Dan untuk pesanan di sini adalah halaman yang dimana tiap customer membeli dan men-check out, dan kita bisa mencet status untuk apakah sudah dikirim atau belum. Dan untuk bayarnya dari sebelah sini juga. Kemudian kita lanjut ke halaman user. Pertama kita register dulu, misal namanya Excel, filenya gmail.com, passwordnya, kita masukkan. Kita login. Baik, kita berhasil login. Di sini user ataupun customer bisa melihat bagian home, kemudian tentang kami, kontak dan pesanannya juga. Di sini misalnya Excel ingin membeli ini akan masuk ke halaman panjang yang akan otomatis ditambahkan. Kemudian apabila ia ingin membeli pesan lagi bisa ditambah buku ini. Apabila sudah, kemudian juga bisa men-check out pesanan mereka.
ikutlah data checkout-nya, kemudian pembayarannya kita pilih bank, misalnya BNI, alamatnya, kemudian kita kirim bukti pembayarannya. Juga ada kirim ke rekening siapa, kita langsung check out. Yap. Kemudian pesanan dari pengguna ini akan ditampilkan di sini, statusnya masih proses. Kemudian kita logout sebentar, kita masuk ke admin. Kita punya 2 pesanan sekarang. Ini pesanannya Excel. Statusnya masih proses, kita kirim pesanan. Ya, pesanan dikirim dan kita lihat di bagian user tadi apakah pesanan Excel sudah terkirim. Ya, statusnya sudah berhasil dikirim dan akan siap diantar ke rumah si customer. Ya, baik, sekian dari hasil demonstrasi project UAS kami. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas nama kelompok 4.